Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di satu sisi kita yakin masuk Islam itu insya Allah surga, tapi di satu sisi yang lain orang semakin beriman kok mudah menangis mendengar neraka. Seperti kita menjadi makmum di Makkah Madinah itu kadang-kadang imamnya kalau pas ayat-ayat neraka itu sampai menangis gitu. Nah, keindahan seperti itu bagaimana kita rasakan sementara kita harus membangun keyakinan juga masuk surga. Begitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah. Iya, ada saya. Mau tanya Mas? Ya. Ada surat itu surat Al-Anfal, ya. Di mana dijelaskan dalam Al-Anfal tersebut, semakin orang itu berat imannya, kokoh imannya, maka ketika dibacakan surat-surat Allah itu dia nangis, bergetar hatinya, ya. Bergetar dan menangis. Rasanya kira-kira pada malah kan kalau pas ada yang adzan bagus sekali ya, itu bagus itu kira-kira bergetar ya? Iya, menyayat. Menyayat tadi, ya. Bahkan menangis, saya pun juga menangis. Ya. Karena apa? Karena itu kalau orang nggak tebal imannya, boleh dengar adzan bagus, baca Quran tilawah bagus, ya biasa-biasa saja. Tapi ya Pak, pengalaman yang ibu bapak yang mendengarkan suara yang merdu yang itu kira-kira kalau nggak bergerak itu mana begitu. Bergerak hatinya ya. Ya satu imanan, dan satu iman itu berarti iman itu bergerak. Itu dalam surat Al-Anfal seperti itu ya. Yaitu tadi satu apa itu apa sampai beriman sampai merinding gitu ya. Kalau saya itu mendengarkan di televisi ketika suara tilawah dibacakan gitu ya. Kalau kita sadar betul, rasanya kita juga akan menangis. Kita seperti itu ya. Makanya itu ya mungkin karena iman kita. Kita bersyukur kalau kita masih bisa nangis. Atau dia nggak bisa nangis, atau nggak benar artinya. Semua pasti orang bergetar ya. Membicarakan yang lain apa ya? Di surat Al-Baqarah 82 disebutkan yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh mereka itu adalah penghuni surga. Mereka di dalamnya kan persyaratannya ya juga iman dan amal soleh. Jadi itu kan jaminan yang pasti karena Al-Quran. Gimana penjelasannya? Jadi itu ayat 6-8 Al-Ladina kafaru min ahidil muslimin fi jahannam walakum sarubaya. Binalina amanu salihah amal salihah itu Amal dua amal salihah itu masuk surga di Al-Bayyinah ya. Al-Bayyinah sama itu ya. Jadi pentingnya kita ini selalu mengumpulkan amal solehah kita, ya, ketakwaan kita pengen kita pada Allah ya. Dengan ilmu kita sebarkan, dengan harta kita sedekahkan, ya, insya Allah sesuai itu akan menuju surga Allah. Itu sudah kita rasakan kok. Orang yang taat pada Allah tuh hal-hal seperti itu rasanya kita berjalan luar kota ya Allah. Betapa nikmatnya berjalan ini ya Allah, sambil tafakur, sambil tadabbur alam ya. Ketika tiba-tiba diberitahu di mana ada masalah yang macam itu, doakan kita selamat dengan macam itu. Dan itu sahabat Rasulullah SAW patuh taat kita baca Quran ya, pasti sedekah ya. Sedekah itu Nabi katakan saudara itu taruh tuh balak buat komil umur Roma. Jadi kalau orang sedang sedekah itu pasti jamaah dari barat dan dibanyakan umurnya. Buat komil umur ya, dibanyakan umurnya ya.
Lagi mana kan? Ya. Waalaikumsalam. Ini kalau kita perhatikan semua manusia ini akan mampir ke neraka. Jadi perjalanan ke neraka, ke surga itu melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Jadi kalau yang tadi yang manusia-manusia jelek itu, artinya jelek kelakuannya, jelek imannya, ini dia tuh jatuh dan akan stay di situ. Ya. Sementara. Sementara. Kemudian yang baik-baik tidak seperti jamaah di sini semua ya. Insya Allah itu melewati Shirathul Mustaqim dengan selamat. Ini saya mau usul ini bahwa ini semua manusia ini mestinya harus masuk surga semuanya juga. Ini mungkin nanti ada, aku pernah mendengar seperti itu Pak. Endingnya. Jadi bagi mereka yang manusia ini yang memang enggak baik, ini dia akan merasakan panasnya mereka dulu nih Pak. Nah ini lamanya berapa? Allah alam ya. Tapi nanti Allah itu kan maha pengasih penyayang kan. Nanti mungkin itu juga dientaskan tapi dimasukkan surga mungkin ya Pak. Nah ini saya pernah mendengar begitu, ini benar apa enggak ya bahwa manusia nanti juga endingnya nanti juga semua merasakan surga. Hanya prosesnya yang berbeda. Kalau yang seperti kita ini, insya Allah nanti langsung Shirathul Mustaqim, langsung surga. Yang orang-orang sana, ya mungkin masuk neraka dulu, ngobok-ngobok neraka dulu ya, hinggap renang di neraka, baru nanti masuk surga. Seperti itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu termasuk golongan yang kedua ya, manusia yang beriman pada Allah dan para nabi, rasul, namun kurang taat sehingga banyak melalaikan kewajibannya. Maka akan menjadi penghuni neraka, jahanam, dan waktu yang tidak kekal sebab masih memiliki iman. Kalau setelah menjadi iman di neraka tuntas maka masuk surga ya. Kita pengennya tidak masuk hukuman ya. Dan itu akan mas satu ya. Di sini katakan di Al-Anfal ayat nomor 2. Surga ya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira wajilat qulubuhum ya. Wa idza tuliyat alaihi ayatuhu yadatuhum itu bertar ya, seperti mana walawi atau tawakkalun. Ini dari yang disampaikan tanda iman seseorang artinya bertar. Ada orang ya? Oh ya betul. Nomor 1. Coba Bu. Ya, ampun. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya ingin menanyakan untuk golongan manusia yang pertama. Yang pertama yaitu ahli kitab yang merubah firman Allah, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Itu sudah dirubah, berarti yang ada sekarang di dunia ini adalah perubahan yang dibuat oleh ahli kitab. Terus yang mau saya tanyakan, di manakah kitab Taurat, Zabur, dan Injil yang asli itu Pak? Apakah masih ada ataukah sudah dihilangkan? Atau sudah? Wah, pertanyaannya bagus sekali nih. Injil yang asli itu saya masih tersimpan rapi di justru di museum di Turki, iya Turki betul, di Turki yang ya. Konon ada yang katakan ulamanya di Mesir. Dan yang ketiga berapanya tersimpan rapi di museum internasional milik Yahudi itu ada pusakaan internasional yang besar sekali menyimpan seluruh kitab-kitab zaman Rasul, Taurat, Yahudi. Ya, kalau yang beredar sekarang ini semua udah karangan manusia, murid-muridnya Isa alaihissalam yang sudah membelokkan ayat Allah itu sehingga banyak yang terjadi overlapping itu artinya apa namanya nggak selasi ya. Kalau kita sering mendengarkan debat-debat antar agama itu sulit sekali mereka bisa mengalahkan Islam karena kitabnya itu sudah nggak beraturan ya. Begitu kita harus bersyukur ya Ibu, kita dengan kitab akhir zaman Quran menggantikan Taurat, Zabur, dan Injil.
itu Quranul Karim, tidak bisa dibantahkan. Allah sendiri dalam surat Ar-Ra'd, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu najadzikra wa inna lahu lahafizun. Inna, sesungguhnya aku, kata Allah, yang akan menjaga, melihara Quran itu sampai nanti yaumul kiamah, akan murni, tidak akan satupun tangan-tangan kotor yang merusak Quran itu. Ya, di Indonesia pernah terjadi beberapa kali Quran itu berubah-ubah, ya. Yang paling kesor zaman apa itu Ahok misalnya, dia merubah maknanya dan macam itu, sehingga semua akan paham karena Allah menjaga. Lewat siapa, Bu? Penjaganya Allah lewat orang-orang hafid itu, orang yang hafal Quran, ya. Kayak imam besar Masjid Agung itu Ustaz Ridho Ilah itu hafal Quran, ya, itu Al-Quran, jadi bisa memelihara. Ahmad Bakir. Ya, ya. Ahmad Bakir. Oh, ya. Ya itu ya, jadi Allah mengutus orang-orang yang bahkan kalau kita lihat di dalam Ramadan itu ada TV apa ya, yang anak-anak kecil baru 2 tahun apa 30 juz sampai letaknya surat maksudnya itu Masya Allah, dan Allah memberikan satu hikmah, ya, yang ada dalam anak-anak itu. Berarti itu ya Bu Nur, ya. Ada lagi? Tambah lagi boleh Pak? Oh boleh. Ini soal marketing atau daya jual agama atau penyebarannya. Itu ada satu agama yang mudah sekali menjual bahwa semuanya dosa sudah terwakilkan atau terampuni dan semuanya surga, gitu. Itu menyenangkan, bahkan berpakaian pun bebas, tidak ada pengekangan, tidak perlu pakai jilbab dan semuanya surga. Sementara di Islam itu ada iming-iming surga, tapi masih ada penakut-nakutan atau rasa khauf atau takut bahwa akan ada neraka. Tapi masuk akal karena manusia bisa tergerak karena ingin sesuatu hadiah surga, dan bisa tergerak karena ada takut supaya tidak melakukan keburukan, takut kepada neraka kan gitu. Nah, sementara manusia pada umumnya luar negeri maju juga karena penegakan hukum. Misalkan Cina itu langsung menggebrak pemimpinnya bahwa menyiapkan 100 peti mayat termasuk dirinya apabila korupsi sedikit pun. Nah itu pada takut semua sehingga cepat maju. Nah yang Islam ini masuk akal, tapi marketing yang pertama tadi itu menggiurkan juga, Prof. Mohon diperkuat ini. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kalian. Agama itu sebenarnya kan dalil. Agama itu dalil. Jadi kalau agama nggak punya dalil, maka perlu dibenarkan agama itu. Orang-orang cerdik pandai di barat itu sekarang banyak berbeda masuk Islam, ya, itu Pak, masuk Islam semuanya. Bahkan di Portugal yang hampir semua warganya itu Kristen, ya. Hari ini saya baca media sosial, seorang berita akhirnya mualaf, ya. Akhirnya beritanya itu membuat gerejanya di Portugal itu jadi masjid, ya, masjid, dan dia ada sendiri, ada didengar oleh jamaahnya yang masih Kristen. Ada videonya, saya kira dapat kiriman itu. Yang kita tuh mendengarkan apa? Ada itu tenang, damai gitu. Repotnya setelah selesai berita tadi ada, tepuk tangan meriah sekali itu. Itu apa-apa, belum tahu Pak, belum tahu cara berdoa, ya. Dan dia pakai bikini, pakai macam-macam, itu namanya masih mengenal Islam, ya. Jadi kalau kita paham, awal kota New York yang baru sepanjang hidup bersama sejarah baru kali ini agama Islam. Dan ternyata di New York akan mungkin banyak orang masuk Islam karena awal kota Islam. Islam itu ternyata damai, tidak menekan, tidak banyak orang fobia, jadi tidak fobia dengan Islam. Dan 5 tahun ke depan, Bangladesh itu menantang Trump ini untuk presiden Muslim, ya, pertama barangkali nanti, ya. Saya yakin mampu dia, ya, karena Trump banyak terpuji oleh rakyatnya gitu. Berdatang baru Islam, ramah, menyenangkan, berarti kemanusiaan akan menjadi presiden.
kita lihat aja di depannya. Jadi itu sekali lagi bahwa kalau orang yang jadi pandai, orang mau masuk agama itu mesti pilih-pilih dengan dalilnya itu kan. Jadi kita tidak, Islam itu tidak mengenal namanya dosa waris. Biasanya bawahnya penjahat itu mewarisi dosa badannya. Itu Islam nggak ada. Dosanya masing-masing. Wala taziru wazirun wizra uro, kan? Orang begitu. Tidak ada dosa waris dalam Islam. Dosa takut merah sekali ya. Setelah dibaptis kemudian lagi ya. Mereka nanti malam mau judi, mau ke pelacur, mau semua itu nggak dosa kan dari tanggung. Dan baptis ya, berbaptis. Tapi anehnya di media sosial kan kucing dibaptis saya nggak mau. Ini kucing dibaptis nggak mau, justru yang baptis dicakar dulunya. Ya, jadi percayalah bahwa orang yang punya akal ya, hafal takyur, punya hafal tetap karun, punya daya pikir, itu akan masuk agama yang betul, yang bisa menjawab tantangan semua perkembangan dunia ini. Ya, maka itu ya mungkin ada lagi dari sini. Oh, Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ini soal warga neraka ya. Saya sudah jelas melihat neraka, Pak. Banyak yang nangis, Pak. Saya melihat aja sudah ya ada sedikit ini. Orang yang di neraka itu banyak yang kelaparan, banyak yang takut pada api. Dan dia memang kelaparan karena kan tidak ada yang doai di neraka itu, Pak. Jadi saya jelas banget melihat di neraka, Pak. Jadi takut gitu. Cuma sedikit aja saya menumpangi yang Pak Catur ya tadi ini saya menjelaskan soal neraka. Langsung warga, emang warga itu emang enak sekali tempatnya, dingin seperti batu dingin, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Takut. Prof, berarti mau tanya ini, berarti surga itu karena kasih sayang Allah, neraka apakah juga karena kasih sayang Allah? Karena itu diungkapkan di awal kan, artinya itu kayak apakah boleh menafsirkan bahwa kayak anak kecil, awas ojo ning pinggir kali, engko nak tiba. Awas ojo ning pinggir jalan nak ditabrak. Itu kan menakut-nakuti nggih. Bahwa apakah neraka juga cara Allah menakut-nakuti supaya kita semuanya ke surga gitu. Prof, terima kasih. Ya, jadi ada jamaah di tempat yang bertanya, Ustaz, kalau ada surga dan neraka, berarti orang-orang yang masuk surga dan orang masuk neraka sudah ditakdirkan, ada yang begitu, ditakdirkan. Ya, tadi saya katakan sih, qadarullah, takdir ya. Kalau orang mau masuk surga, berarti tuntunannya adalah iman dan takwa, Quran, hadis, istihad, qiyas dan isma, itu kan pegangan untuk kita masuk surga. Tapi kalau kita nggak berpegang pada itu, berarti kita memang masuk neraka. Akhirnya ada yang bertanya begini, kenapa kita berdosa kok nggak langsung ditegur Allah? Karena zaman Nabi dulu kok orang salah langsung ditegur Allah gitu kan. Nah kita lihat zaman dulu, zaman perjuangan menamakan iman waktu itu ya. Setelah Quran turun ya, ibu Quran turun, orang tuh hidup dengan bahagia, makmur, sejahtera, aman, tentram, damai dunia akhirat kalau percaya Quran, cinta Quran. Nah sekarang mau hidup enggak? Mau hidup dengan damai ya Quran dipegang, dicintai. Kalau enggak ya berarti jangan dengan jauh Quran. Nah, pilihannya sekarang hanya dua, mau ke surga ada jalannya, mau ke neraka ada jalannya, gitu kan? Insya Allah jalur kita ini sudah on the track ya. Kita bermajelis ilmu, puasa Senin Kamis, kemudian bersedekah, ya, awal jariah, terus mengasah ilmu, ya. Itu on the track masuk ke surga pasti kalau kita istiqomah sampai ketika nanti ketika terjadi perpisahan, roh kita keluar dari tubuh kita. Tapi kalau kita masih nggak percaya, masih suka yang lain-lain, Quran kadang dipegang, dibaca kadang enggak ya,
berarti itu akan mampir dulu neraka. Ya. Siapa yang mampir neraka mau? Bahkan sudah nyoba neraka bro. Wah, udah nyoba. Panasnya mau apa? Ya, panasnya seperti apapun Pak. Tapi daerahnya Pak, tak pegang nggak panas Pak. Oh. Ada stempel. Ya, bukan stempel, bukan apapun, mungkin kapas Pak. Ya ini seringan bro, Mbak Amal seringan. Bantal dua, kasihkan saya satu, panas enggak. Baik kalau gitu kita akhiri ya di sini aja. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan kajian yang lain. Mungkin nanti kalau nggak Pak PM ya mungkin yang satu Mas Syatur ya. Mau tanya? Mau tanya? Monggo Pak Ustadz nanti sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Mushola Al-Rahim Batengan Ungaran Barat yang dimuliakan Allah dan dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Berusaha kita melaksanakan buka bersama Senin dan tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustadz Umar Asidik. Dan marilah majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia. Maka majelis ini kita tutup dengan doa di para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.